Wah, wah, wah. Se. Halo Nana. Halo Kak Yumna. Ini kita Oke. langsung mulai aja ya. Ini apa nunggu yang lain Oke. dulu? Ya langsung mulai aja. Oke. Boleh, Halo boleh. semuanya Sambil teman-teman yang sudah bergabung. sambil sapa-sapa dulu Nak Iya, kali. makanya ini ada Ya, ada masih Alifta. Halo Alifta, gimana sehat? Ada Firman, Fatima, ada Vika. Nih udah banyak banget nih yang masuk. Ini ada yang ngomong soal bahas bahas apa nih suku Bugis nanti ya. Nanti kamu bisa bisa langsung follow IG aku ya kalau misalkan kita mau bahas soal suku Bugis @rdtl Nana, oke? LDDL Nana. Oke. Iya nih, halo semuanya yang sudah bergabung. Nih gimana kabarnya? Langsung ditulis aja ya di kolom komentar. Kabarnya gimana, sehat? Apakah sedang isoman? Atau enggak sedang tidak baik-baik aja? Atau enggak sedang diputus sama pacarnya kan? Jadi galau. Nah, bisa nih komen di bawah. Oh ya, sedikit sedikit informasi ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ngikut dari awal sampai akhir, bakal ada kejutan, bakal ada hadiah nih dari narasumber kita yang keren banget ini tentunya. Ya, jadi Gila. pantengin terus ya, pantengin Di terus. awal udah ditodong ini ya. Udah Mak ditodong hadiah gitu. Ya makanya, jadi harus pantengin terus dari awal, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh keluar masuk. Soalnya nanti kita bakal ada kuis. Siap. Oh iya, Oke. sama satu lagi. Nanti kita juga ada ngundang gue star gitu. Nah, ini orangnya keren banget nih. Teman-teman bakal wow banget gitu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di acara kita malam ini, talkshow keempat GBN, Generasi Bakti Negeri. Eh, yang keempat ini. Nah, tema kita malam ini ngomongin soal apa kabar pendidikan Indonesia di masa pandemi. Kenapa ngangkat soal isu itu gitu? Soalnya sekarang kita lagi sedang tidak baik-baik saja gitu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang dalam masa apa namanya pandemi gitu. Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol nanti sama pakarnya langsung nih, sama Kak Enrika. Akhirnya. Nah, halo, halo, halo Vina, halo si Gosong. Nah, langsung aja ya guys. Ini, halo Halo Kak Yumna ini, teman-teman. kabarnya gimana Kak Yumna? Sehat? Baik-baik aja apa Iya. gimana? Iya, alhamdulillah nak sehat dan seneng banget malam ini bisa hadir di sini ya nak. Kita mau ngabarin nih gimana kondisi pendidikan di masa pandemi gitu Betul bersama banget. teman-teman followers GBN atau teman-teman yang ada di Instagramnya GBN ini. Nah, Kak Nana sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah seperti yang dilihat teman-teman gitu, aku sehat, baik dan apa namanya yang pastinya masih semangat buat belajar dan bermimpi ya Kak. Iya, bener. Betul. Nah, jadi karena kita semua yang di sini bisa jadi masih tahu cuman luaran doang soal Kayumna, karena tak kenal maka tak arufan, maka tak sayang maksudnya. Jadi ini kita kenalan dulu nih. Sebenarnya ini Kak Yumna ini siapa sih gitu? Nama lengkapnya siapa? Terus kesibukannya apa? Terus aktif di mana? Terus apa namanya? Sekarang lagi ngapain aja gitu. Nah, langsung aja nih Kak Yumna, monggo disapa teman-temannya, diperkenalkan dirinya gitu. Iya. Thank you, Nak. Halo teman-teman, selamat malam. Sorry ya mengganggu waktu minggunya. Semoga teman-teman dengan bergabung di sini bisa menambah, bisa sharing lah kita, tambah-tambah pengetahuan, informasi dan sebagainya. Ya,
Halo, perkenalkan aku Yumna. Dulu di di generasi bakti negeri, aku di SSP 4 bareng Nana juga. Iya Woi, filternya betul. cakep, Nak. Iya makanya aku seneng banget nih. Iya, jadi halo teman-teman juga, teman-teman SSP 4 juga yang udah datang nge-support kita jadi tim Hore Terima kasih gitu. banget. Terus dan untuk sekarang kesibukanku lagi bekerja aja sih. Nah, sekarang lagi kerja di sebuah NGO atau non governmental organization di Indonesia yaitu Hosizora Foundation di Departemen Partnership gitu. Oh, Apalagi nak ya pengen oke. tahu. Nah, ini aku mempertegas aja nih sama teman-teman gitu. Kalau Kak Yumna ini adalah lulusan dari Hubungan Internasional UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Jalan Gamping Sono gitu. Nah, jadi pengalaman Kak Yumna ini banyak banget, apalagi di bidang volunteering sama pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah eh, apa namanya Kak Yumna ini juga jadi fasilitator sekolah sungai ya di Project Child Indonesia. Terus yang kedua jadi salah satu juga Nana, nggak ada. Nah, local engagement di Jogja SDGs. Yang ketiga juga masuk tergabung dalam marketing dan communication di World Merit Indonesia Chapter Jogja. Dan masih banyak lagi tentunya nanti teman-teman juga bisa nanya langsung secara personal chat, bisa di uh, IG-nya gitu Endrika Yumna gitu kan. Nah, seperti yang iya. sudah disebutkan oleh Kak Yumna tadi gitu. Nah, saat ini teman-teman Kak Yumna ini sedang bekerja di sebuah NGO di Indonesia yang fokusnya itu di bidang pendidikan yaitu Hosizora Foundation. Nah, Hosizora Foundation ini sebenarnya apa sih Kak gitu? Nah, mungkin bisa kasih tahu kita semua gitu. Iya. Wah, terima kasih Nak tadi udah dikenalin ya, detail juga Iya, gitu. aku soalnya Tadi kenal BTW banget World sama Merit kamu. itu bukan. Iya, jadi tadi disebutin ya word marriage itu bukan menikah ya, tetapi arti lain gitu, lebih ke kebahagiaan gitu lah, kepuasan bukan menikah ya gitu. Terus terima kasih sebelumnya Nana udah dikenalin tadi siapa aku gitu. Kebetulan kita ya Nak, kita juga kerja di bidang NGO, jadi Mm-mm. kita udah klop banget nih kalau kalau lagi ngobrol tuh bisa Nyambung, memikirkan nyambung. kehidupan Iya, bangsa ini gimana gitu. betul Iya, jadi banget. kayak kalau kalau diskusi sama Nana tuh bakal seru banget lah. Soalnya kita juga nyambung sama-sama kerja di NGO dan uh, Yes. apa bidangnya juga untuk pengabdian masyarakat ya gitu. Jadi senang banget malam hari ini kita bakal sharing soal seputar pendidikan gitu ya Nak. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat apa yang nanti aku sampaikan dan mungkin kalau teman-teman punya insight atau pengen tanya atau apa boleh banget nanti tanya. Tetapi di sini aku apa yang aku sampaikan di sini mungkin masih ada pros and kontranya. Nanti teman-teman bisa deep research lagi terkait aku yang apa yang aku sampaikan gitu. Oke, Oke, nah. mantap. Nah, gini nih. Jadi kan pembahasan kita hari ini, malam ini gitu, malam malam Minggu, malam Senin gitu, ngobrolin soal apa kabar nih pendidikan di Indonesia di masa pandemi. Jadi, kalau misalkan teman-teman semua masih kuliah ya, kebetulan aku lagi nggak kuliah gitu, udah selesai, udah 2020 lalu, jadi Sama sekarang nak. ini sekarang ini banyak banget problematika soal pendidikan, apalagi di masa pandemi, baik itu sistemnya, terus apa namanya prosesnya, terus pembayarannya dan lain-lain itu banyak banget yang apa nama kritik soal itu, apalagi sama mahasiswa-mahasiswa baru gitu, karena mereka baru ngerasain di sekolah daring dan lain-lain. Nah, ngomongin itu, jadi aku nggak sabar banget nih. Jadi apa namanya menurut Kak Yumna selaku narasumber kita yang keren banget pada malam hari ini, gimana sih Kak kabar pendidikan Bisa Indonesia aja di masa nak. pandemi ini? Nggak, tapi emang keren sih, aku ngefans Iya. banget sumpah.
masuk ya nak. Tadi habis tanya kabar-kabar, terus kita tanya gimana sih kabar pendidikan saat ini gitu, apakah baik-baik saja atau lagi galau atau lagi apa gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu nak, bahwa pemerintah nih di tahun 2020 kemarin di Maret ya, dengan apa namanya, kasus pertama COVID sudah mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran jarak jauh gitu. Nah, dengan adanya perubahan metode ini, yang awalnya kita pembelajaran tatap muka, terpaksa kita harus online, nak, harus daring. Nah, ini kemudian secara tidak langsung ya, nak, menciptakan tantangan baru di dunia pendidikan, mulai dari segi pemahaman materi, kemudian ada gadget yang dibutuhkan, terus kondisi sinyal, terus beberapa faktor lainnya yang menyebabkan beberapa siswa dan guru tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara baik gitu. Nah, kalau kita lihat nak dari data UNICEF tahun 2020, ternyata ada sekitar 938 anak Indonesia putus sekolah di tahun 2020 selama pandemi gitu. Nah, 74%-nya itu nak, mereka putus karena tidak ada biaya sekolah atau terbatas terkait biaya gitu. Jadi faktor ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak Indonesia juga gitu, dari datanya si UNICEF ini. Nah, sisanya dari 74% itu ternyata mereka ada yang beralasan karena memang udah nggak ingin sekolah lagi, terus ada yang memilih bekerja, ada yang memilih menikah dan sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa adanya perubahan yang kayak kita dadakan banget gitu, kita tidak berpikir akan tidak ada persiapan ya, perubahan yang tidak siap, tiba-tiba harus berubah, dan dari segi kebijakan atau metode pembelajaran sendiri juga semuanya berubah gitu loh. Yang tadinya kita belajar bareng guru, papan tulis, sekarang harus pakai HP, pakai laptop kayak gitu. Nah, seperti halnya juga nak di negara lain di dunia, Indonesia yang kita tahu 1,5 tahun sudah berjuang dari awal tahun 2020 untuk memastikan bahwa sistem pendidikan ini tetap berfungsi meskipun dengan kompromi yang perlu diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini. Namun kalau kita lihat implementasinya ya nak, secara praktis dan tindakan darurat ini tuh masih kurang ideal, masih belum sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Tetapi kekurangan ini idealnya itu dapat mengakibatkan atau diakibatkan dari kesenjangan sosial ekonomi yang sudah ada sebelumnya gitu, baik dari guru, siswa ataupun orang tua dari siswa itu sendiri. Jadi kalau bisa ditanya apa kabar pendidikan Indonesia, ya sedang tidak baik-baik saja gitu. Kayak ibaratnya dari kita tatap muka tiba-tiba harus online nih gitu. Jadi kan shock gitu kan ya, dari kita yang awalnya gadis kayak kita kan gadisnya belak-belakan gitu ya, tiba-tiba betul. Bener-bener butuh proses shock, gitu kan. Shock gitu kan. Kalau ditanyain kabar ya tidak baik-baik saja gitu. Iya. Nih aku sepakat banget sama Kak Yumna gitu, kalau misalkan pendidikan sekarang tuh sedang tidak baik-baik aja gitu. Karena emang aku ini ya sedikit ngasih tahu gitu sama teman-teman. Jadi teman-teman yang perguruan tinggi di Jogja khususnya itu kemarin tuh banyak mengeluhkan gitu terkait dengan pembelajaran daring, terus daya kritis mereka berkurang karena pembelajaran daring itu, terus soal dengan UKT yang nggak diturunin, padahal kan mereka belajar daring tuh seharusnya ada support dari dana dari kampus gitu, untuk dana misalkan pulsa dan lain-lain kan, kuota internet dan lain-lain gitu. Nah itu sangat memberatkan banget gitu, dan itu memang tidak baik-baik saja gitu, jadi miris banget. Nah oke, lanjut banget kan ya. Betul banget. Jadi karena Kak Yumna ini ya berkecimpung di dunia pendidikan gitu, sangat lumayan lama gitu, jadi lumayan tahu gitu. Jadi teman-teman nanti nggak usah sungkan nanya sama Kak Yumna. Oke.
Nah, ini aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak ya. Jadi, nah, Boleh. dari macam-macam tadi permasalahan tadi soal faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakbaik-baikan tadi, ini kira-kira nih faktor apa saja sih yang berpengaruh secara signifikan gitu dalam pendidikan Indonesia? Iya. Jadi nak kalau di di organisasi aku yang sedang aku geluti saat ini, kami udah mengumpulkan beberapa data terkait pandemi ini. Ternyata di pandemi ini menimbulkan dampak yang cukup berat ya nak bagi orang tua, guru, sekolah dan orang tua sendiri. Um, Anak loading ya. Oke, untuk orang tua sendiri seperti yang kita tahu dari data Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini sudah sebanyak 3,5 juta pekerja Indonesia itu di di PHK baik dari sektor formal maupun non formal, dan ternyata hal ini tuh memberikan dampak kepada pendidikan, kelangsungan pendidikan di Indonesia, di mana karena menurunnya status ekonomi atau kondisi ekonomi keluarga mereka, maka mengakibatkan orang tua juga kurang bisa mendukung secara maksimal pendidikan anak-anak mereka gitu. Jadi mereka kesulitan untuk mendukung pembelajaran secara online, mungkin mereka juga belum bisa mendukung secara fasilitas dari gadget atau membeli kuota yang cukup. Nah, hal inilah yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran online gitu. Bayangkan kalau dari satu keluarga nih yang punya HP cuma satu, tetapi anaknya ada 3 yang sekolah. Jadi gimana tuh HP-nya? Harus dibelahkah? Enggak kan? Jadi keterbatasan itu dari segi ekonomi, fasilitas, dan itu mengakibatkan mengakibatkan faktor-faktor yang berpengaruh pada pendidikan di masa pandemi. Terus faktor selanjutnya adalah dari segi guru dan sekolah nih. Nah, jadi banyak sekolah di Indonesia yang melaporkan banyak kasus keterlambatan pembayaran SPP. Nah, sehingga dengan adanya keterlambatan pembayaran SPP ini bisa memperlambat kegiatan sekolah lainnya gitu. Dan juga seperti yang kita tahu di Indonesia masih banyak guru-guru yang belum tersertifikasi atau guru-guru honorer. Nah, jadi betul. Seperti yang kita tahu kalau guru-guru honorer kan gajinya masih kecil kan, tidak terlalu besar, sehingga dengan adanya pandemi ini mereka harus bertahan juga dengan keadaan saat ini, dan itu juga semakin mempersulit guru-guru honorer untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar gitu. Kemudian dari segi siswa sendiri, sebenarnya ada dua faktor nih yang berdampak pada pendidikan mereka di masa pandemi. Yang pertama ada faktor psikologis. Dari segi psikologis siswanya ini, siswa ternyata selama kegiatan pembelajaran jarak jauh, mereka itu mudah frustasi, mudah cemas, kemudian kebingungan, juga mereka kelelahan karena sehari-hari mereka harus menghadap ke gadget atau ke platform-platform online lainnya, sehingga ini mengakibatkan kurang interaksi mereka dengan teman sebayanya juga. Padahal kalau usia remaja atau usia sekolah gitu, teman sebaya itu sangat dibutuhkan untuk support sistem si anak-anak kayak gitu. Jadi cara teknis juga faktor yang kedua tadi dari siswa itu juga secara teknis siswa juga harus dituntut untuk beradaptasi dengan gadget. Terus yang sebelumnya mungkin belum tahu gimana cara pakai Zoom, sekarang mereka pasti harus bisa tahu gimana cara pakai Zoom, toolsnya apa aja. Kemudian mereka juga harus mencari sinyal, mencari kayak tempat yang membuat pembelajaran mereka lancar tuh di mana kayak gitu. Terus juga tadi ketersediaan gadget juga dalam satu keluarga itu menjadi faktor yang penting juga dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, itu. Wow, bagus, banyak banget ya ternyata gitu. Ini
ada guru sekolah, orang tua itu juga apa ya, menjadi faktor yang sangat berpengaruh terkait pendidikan di masa pandemi gitu. Iya, ini polemik banget sih, dan itu emang harus diselesaikan di tataran kebijakan gitu. Nah, mungkin Pak Nadiem nanti kalau misalkan lihat ini gitu, mungkin Iya. bisa nih, bisa banget nih, ini dijadiin masukan buat Pak Nadiem. Nah, jadi aku Iya. sepakat tadi sama Kak Yumna gitu, apalagi aku tuh dari daerah yang 3T gitu kan, susah sinyal, terus sebenarnya apa namanya, aku tuh menolak menolak desaku tuh modern gitu, karena emang masih tradisional Modern. Oh iya. banget gitu, masih tradisional Oh banget. iya. Jadi ya masih kayak gitu Kak, jadi susah gitu, anak-anaknya sekarang tuh pada main gadget terus juga, itu juga berpengaruh menurutku ya sama apa Nah itu namanya, sih faktornya uh-uh, gitu. sama pola pikir dan ini kritis kan. Nah, biar nggak Betul, lama-lama lagi betul. nih, langsung aja nih. Nah, kira-kira menurut Kak Yumna gitu, kendala atau nggak kendala dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini gitu, biar kita semua paham gitu. Kira-kira yang belum paham nanti bisa dikasih tahu Kak. Iya, sebenarnya nggak jauh-jauh ya nak dari apa yang tadi udah aku sampaikan. Jadi terkait permasalahan utama yang dihadapi selama pembelajaran jarak jauh di Indonesia ini tuh sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada akses terhadap internet yang stabil dan ketersediaan gadget gitu. Mengingat kita tahu Indonesia sendiri belum semua areanya tercover dengan internet yang kuat dan baik, juga kepemilikan gadget dalam satu rumah yang tadi aku sudah sampaikan, ini tidak semua keluarga di Indonesia itu memiliki gadget yang cukup untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh kayak gitu. Nah, tentunya tentunya terutama di daerah rural-rural Indonesia gitu ya nak, masih sangat terbatas untuk sinyal, untuk internet. Iya, Jadi betul banget. sangat apa ya, itu faktor yang paling signifikan yang mereka hadapi selama ini. Belum juga kan kan dari pemerintah juga udah membantu terkait kuota. Tetapi percuma nak kalau udah dikasih kuota tapi di sana nggak ada sinyalnya gitu. Iya, Jadi betul. gimana Mau tuh gimana? gitu kan? Iya kan? Terus ada juga yang ternyata kuota yang diberikan tuh belum cukup juga, jadi mereka harus membeli kuota lagi, dan beberapa anak-anak yang keterbatasan finansial itu kesulitan dalam membeli kuota. Ada juga yang kesulitan jauh untuk membeli kuota gitu. Mungkin kalau kita sekarang beli kuota bisa dari HP ya, bisa dari Shopee atau dari mana gitu. Nah, kalau anak-anak di pulau-pulau terpencil itu gimana mau belinya? Internet aja nggak ada gitu. Jadi mereka kadang, aku pernah dapat cerita, jadi mereka kalau mau beli kuota tuh harus nyebrang pulau dulu, kayak gitu. Jadi akses terhadap jadi akses terhadap internet yang stabil dan ketersediaan gadget itu menjadi permasalahan utama di PJJ atau pembelajaran jarak jauh kali ini. Dan permasalahan yang kedua ini adalah ada kapabilitas pengajar yang kesulitan beradaptasi dalam metode PJJ. Jadi seperti yang kita tahu, perubahan metode dari offline, dari tatap muka ke daring atau ke online ini sebelumnya kita nggak pernah bayangin, sehingga guru-guru terpaksa harus membuat gerakan-gerakan atau usaha yang lebih untuk mengikuti perubahan ini gitu. Nah, di antaranya nih nak, usaha ekstra yang guru-guru ini lakukan adalah dengan menggunakan gadget dan platform-platform online lainnya. Jadi mereka harus belajar lagi nih gimana pakai Zoom, gimana bikin media pembelajaran, kemudian guru-guru ini tuh belum semuanya terbekali dengan kemampuan tersebut. Bayangkan kalau guru-guru di daerah itu pegang HP aja tuh masih HP yang jadul gitu loh, ya cuma bisa pakai buat nelpon. Gimana mereka mau belajar Zoom, mau belajar lainnya. Jadi kayak kapabilitas dan teachers adaptability itu masih sangat sulit banget untuk dilaksanakan untuk kegiatan PJJ ini gitu. Apalagi orang tua aku kan dua-duanya juga guru nih, nah jadi kayak tahu banget sih struggle-nya mereka, permasalahannya mereka ketika kegiatan PJJ ini.
apalagi kan mereka juga umurnya juga udah nggak muda ya, jadi kayak ngelihat laptop aja tuh harus gede banget fontnya gitu. Jadi bener-bener kapabilitas dari pengajar tuh menjadi salah satu permasalahan juga di pendidikan di masa pandemi gitu. Nah, Oke, ini kurang lebih tadi sudah dijelaskan ya. Juga tadi Kak Yumna nyinggung soal pendidikan di daerah. Nah, gimana mereka kesulitan gitu terkait dengan metode apa tadi PJJ tadi, terus ya, gaptek terus nggak iya. paham sama teknologi. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak contoh gitu, contoh apa namanya pengalaman mungkin dari Kak Yumna yang di Hasizora itu ya. Nah, itu pengalaman yang di daerah-daerah gitu kira-kira gimana sih Kak gitu, contoh kasus gitu. Ya, oke. Tentunya nak masalah yang dihadapi guru-guru di perkotaan atau di Jakarta itu berbeda dengan guru-guru yang di daerah terpencil gitu. Nah, kalau aku sendiri pernah ngobrol sama salah satu guru, kalau di kita sebutannya koordinator wilayah. Jadi di Hosizora sendiri kita punya 144 koordinator wilayah yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia dan 32 kabupaten di Indonesia. Dan itu tersebar dari dari barat Indonesia sampai timur Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, aku waktu itu ngobrol sama salah satu guru dari Halmahera Selatan. Di sana tuh Di sana tuh sistem geografinya tuh terdiri dari pulau-pulau gitu. Nah, jadi masyarakat yang ada di pulau-pulau ini masih kesulitan dalam mengakses kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi mau nggak mau mereka tetap melaksanakan pembelajaran secara offline, tetapi dengan metode yang berbeda. Seperti salah satunya contoh dari Pak Guru, Pak Adi namanya waktu itu dia terpaksa harus mendatangi rumah. Jadi dia tuh menggunakan metode shifting gitu. Anak-anaknya tuh dikasih kelompok-kelompok gitu. Misal hari ini saya ke kelompok ini, ke rumahnya ini. Hari ini saya ke kelompok ini, ke rumah ini ya gitu. Karena di sana memang akses internet sangat sulit. Kemudian akses gadget kayak gitu. Walaupun mereka punya gadget itu pun sepertinya nggak bisa digunakan secara maksimal, sehingga memang guru-guru ini tuh memang harus punya peran ekstra, punya inovasi-inovasi yang dibuat supaya si anak-anaknya atau murid-muridnya ini tetap bisa mengakses pembelajaran yang berkualitas dan sebagainya. Terus ada juga Nana dari Bima ya Nak? NTT, aku NTT Flores. Nana dari Bima bukan? Flores. Oh Flores, sorry. Iya. Jadi aku juga ada. Kalau NTT tuh ada juga dari daerah Timur Tengah Selatan, Nak. Itu daerahnya masih sangat terpencil banget di sana. Iya, jadi betul. di sana tuh ada nih, kalau ada cerita lucu tuh di sana ada tiang-tiang listrik tapi nggak ada kabelnya. Jadi kayak itu listrik aja tuh terbatas. Iya, ya makanya listrik aja tuh terbatas, gimana mau internet gitu loh. Nah, dan di sana tuh makanya masih menggunakan metode secara tradisional, yaitu tatap muka. Terus di NTB juga kita ada ada cerita dari daerah Parado, kalau Nana tahu di NTB. Oke, aku tahu. Ya, nah di sana tuh aku kenal salah satu koordinator wilayah di sana. Nah dia tuh punya gebrakan gitu, inovasi gimana dia menjadikan rumahnya sebagai perpustakaan, karena sekolah nggak boleh buka kan. Jadi kenapa nggak rumahku aja jadiin sekolah gitu. Tapi ya itu masih masih terbatas terkait sarana prasarana, buku-buku yang belum update, jadi buku-bukunya itu masih kurikulum yang lawas-lawas gitu. Jadi banyak ya permasalahannya, dari sebelum PJJ aja tuh mereka udah menghadapi permasalahan itu, dari kurikulum yang belum diupdate, terus sinyal yang belum ada, listrik, prasarana dan sebagainya gitu. Nah itu sih cerita-cerita dari guru-guru penggerak di daerah gitu, yang selama ini aku pernah dengar cerita-ceritanya gitu. Tentunya masih banyak banget, 144 orang, tetapi 3 orang itu yang
apa ya, sangat memotivasi kita untuk terus mewujudkan akses pendidikan Indonesia yang berkualitas gitu. Nah, Iya, ini aduh seru banget nih. Ini aku baru ada beberapa cerita yang aku baru dengar gitu. Mungkin teman-teman di sini gitu aku sapa lagi ya. Takutnya ketiduran atau gimana kan nih. Ini boleh banget nih komen loh, komen yang so asik juga nggak apa-apa iya. loh. So kenal juga nggak apa-apa gitu. Jadi biar kita enak ya, enak diskusi. Nanti aku juga bakalan Iya, benar-benar. Biar apa nggak kita namanya? kayak ngobrol berdua doang ya, Nak. Iya, gitu. Biar aku juga bisa Iya, sambil balas-balas gitu loh, gitu. Masih sehat kan ini yang betul. gabung? Apa? Udah. Kali aja di sini ada teman-teman dari daerah, Nak. Mungkin dari daerah pelosok-pelosok negeri juga ada cerita. Boleh banget nih di-share di komen ya, Nak. Share Boleh. ceritanya. Atau mungkin saya juga ini loh, saya juga guru loh di sini gitu. Atau Kali aja ada teman-teman guru di sini ya. Hmm, betul. Atau mungkin korban gitu. Korban dari sistem pendidikan yang masa korban. pandemi Anak ini hukum gitu. banget ya bahasanya, korban. Ya karena aku anak hukum. Nah, ini tadi banyak banget sih ini apa namanya kasus-kasus ya ternyata di daerah gitu, daerah yang sangat-sangat sebenarnya ini seharusnya dilirik sama pemerintah gitu, terutama terkhusus Pak Nadiem gitu. Nah, ini kebetulan jadi teman-teman, nah kita ini kan dulu dari awal GBN ini kan di ini ya ngabdinya di Kaltara ya Kalimantan Utara di Sebatik sana gitu. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Yumna, mungkin Kak Yumna juga pernah kontekan atau enggak chat-chatan gitu sama teman-teman di sana gitu. Nah, gimana sih Kak, apa namanya, lokasi pengabdian GBN itu kan berada di Tiga Teni. Nah, ada nggak sih cerita atau enggak sepengetahuan Kak Yumna gitu kondisi pendidikan di Sebatik sana pada masa pandemi ini gitu. Oh iya, oke. Nah, kalau di masa pandemi sendiri, aku cuma dapat info sedikit sih dari teman-teman SSP 7 tadi yang sharing juga terkait udah kontak-kontakan sama pendidik di sana. Sekarang kondisi pendidikan di sana gimana gitu. Ternyata di sana masih menggunakan sistem daring, tetapi juga jadi 50-50, ada yang daring, ada yang offline untuk kayak siswa-siswa yang duduk di bangku akhir sekolah kayak kelas 6, terus kelas 3 SMP sama SMA yang mau lulus itu mereka juga melakukan kegiatan offline gitu. Nah, kalau kita ngobrolin terkait pendidikan di Sebatik nih, nah Nana juga mesti udah merasakan ya gimana Iya, kondisi pendidikan di sana gitu. Jadi kalau aduh. kita bisa cerita nih, Nak, kondisi di pendidikan di Sebatik tuh sebenarnya gimana gitu? Apakah terbatas juga gitu? Ya tentunya kalau dari segi fasilitas prasarana itu juga sangat terbatas ya, Nak. Seperti yang kita Banget. tahu di sana juga, di sana tuh sebenarnya udah lengkap ya, udah ada SD, SMP, SMA, SMK tuh ada. Tetapi apakah sekolah-sekolah ini memiliki prasarana yang Memadai. mendukung pembelajaran si siswanya itu gitu. Nah, waktu aku di sana nih aku ngecek ternyata di sana tuh buku-buku terutama kurikulumnya itu juga masih pakai yang kurikulum yang dulu gitu loh, Nak. Jadi belum di update gitu, belum di upgrade lagi gitu. Terus ketimpangan juga sih, Nak. Kalau untuk sekolah-sekolah negeri mungkin kita ngelihatnya masih bagus ya, bangunannya ada temboknya lah setidaknya walaupun 1 atau 2 gedung kayak gitu. Nah, kalau di sekolah-sekolah swasta nih, Nak, kayak kita dulu pengalaman di SD Muhammadiyah ya, Nak. Iya, Itu cuma pakai ini ya, itu cuma bangunan. sekat cuma dua ruangan apa tiga sih itu? Iya, iya. Kalau teman-teman Sumpah pernah parah. nonton Laskar Pelangi itu ya, nah itu Persis. bener-bener ya itu bener-bener kayak di Laskar Pelangi. Jadi Heeh. satu kelas itu bisa buat satu ruangan itu bisa buat 2 sampai 3 kelas ya, Nak. Dan satu kelasnya itu paling kadang berisi cuma kadang 3 sampai 5 orang aja gitu, nggak nyampe 10. Jadi kayak apa ya, dan guru-guru di sana tuh juga terbatas gitu. Jadi kadang ada guru yang harus mengajar berapa kelas sekaligus gitu. Jadi habis ngajar di kelas 1 langsung melipir ke ngajar di kelas 2 gitu. Jadi kayak bener-bener terbatas banget. Padahal kalau kita lihat nih, Nak, semangat dari anak-anak Subhatik itu sendiri tuh sangat apa ya, sangat
Ya wah, kalau kalian udah ke sana tuh kayaknya pengen nyekolahin semua anak-anak Iya, di sana deh gitu. terenyuh Iya. ya empatinya itu. Mereka di sana tuh punya mimpi. Nah, aku pernah ini nih, aku pernah punya cerita nih. Mungkin ada adiknya di sini saya ya. Di sini ada Iya, mana adik nih? Sukardi. Ada kayaknya Ya, tadi tuh halo aku Dek Kardi. Iya, Dek Kardi juga ini dia pada dari nostalgia. Batik. Nah, ya Dek Kardi ini salah satu murid SMK, sekarang udah lulus SMK di Sebatik. Dia Mm-mm. tuh pengen banget nak kuliah, pengen banget kuliah. Jadi kayak tanya, Kak, kuliah tuh seperti apa sih? Mm-mm, Terus mm-mm. Kak, kehidupan di universitas tuh seperti apa kayak gitu. Dan dia pengen banget kuliah di Jogja. Amin. Semoga ini ya terkabul ya, Dek. Amin, amin, Jadi amin, amin. sebenarnya si anak-anak di sana tuh pengen banget sekolah gitu. Cuma uh, mereka tuh nggak dapat akses, mereka nggak dapat informasi yang memadahi, terus tidak ada apa ya, kurangnya lingkungan yang suportif ke mereka gitu. Jadi kayak di Sukardi ini sebenarnya pengen banget kuliah, tapi dari segi informasi aja di sana masih terbatas. Nah, yang aku kaget adalah dulu Desi Sukardi pernah tanya nih, Kak, bedanya universitas swasta sama negeri itu apa sih itu? Bahkan kayak pengetahuan secara umum Iya, aja tuh betul. masih Oh, oh, masih oh. apa ya, masih kurang Masih gitu. kurang. Jadi menurutku kita tuh PR banget untuk meningkatkan awareness bahwa pendidikan tinggi itu penting loh kayak gitu di sana. Dan seperti yang kita tahu kalau di sana kadang banyak anak-anak yang prefer kerja aja karena aku mending kerja dapat duit, sekolah nggak dapat duit ya gitu kan. Dengan apa sih kalau di sana tuh ngiket rumput laut ya, ngiket rumput laut Iya. aja tuh sekali bisa dapat 100.000, 50.000, bisa beli HP gitu sebulan daripada harus sekolah gitu. Tapi yang kita perlu apa ya, perlu tanamkan di sini adalah future mereka gitu loh. Kalau mereka milih untuk bekerja sekarang, kita kan nggak tahu, apalagi di masa pandemi itu semuanya serba tidak pasti gitu ya. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya apakah pekerjaan ini bakal sustain atau enggak gitu. Nah, di sini aku pengen banget meningkat apa ya, pengen banget nge-highlight bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting di sana gitu loh. Nah, pendidikan tinggi itu sangat bagus untuk nantinya membentuk future mereka, membentuk masa depan mereka, terus mereka yang terbatas finansial juga bisa meningkatkan derajat ekonomi orang tuanya, kayak gitu. Jadi kayak kalau ngobrolin pendidikan di Sebatik tuh sebenarnya nggak selesai ya, karena masalahnya tuh sebenarnya kompleks. Belum lagi masalah-masalah eksternal lainnya seperti apa, pernikahan dini, narkoba dan sebagainya gitu. Jadi kayak ningkatin awareness mereka untuk sekolah aja tuh masih sulit, apalagi apa ya, ngajakin mereka untuk sekolah tinggi gitu loh. Jadi PR banget buat kita atau buat kita semua lah, nggak aku aja, nggak pemerintah aja, tetapi gimana kita harus ningkatin bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting loh kayak gitu. Gitu. Nah, kalau untuk Oke. gambaran pendidikan di Batik gitu. I get the point ya. Jadi teman-teman gitu, kalau misalkan soal apa namanya mimpi gitu, mimpi buat memberikan penyadaran atau enggak pemahaman buat ke pelosok-pelosok gitu, pelosok-pelosok untuk melakukan penyadaran soal pentingnya pendidikan tinggi itu bukan cuma tugas Kak Yumna, tugasnya aku, tugasnya Pak Nadim, tugasnya negara atau tugas yang lain gitu, tapi tugas Ya, kita semua. Oke, itu poin pentingnya betul. guys ya, dicatat dan diingat sampai mati. Oke, langsung aja nih Kak. Ini kayaknya mereka ini lagi nostalgia dari tadi nih. Iya, aku kangen juga cuy, Oh sumpah. iya. Kangen banget nih. Gila. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin soal pendidikan di daerah ya. Gimana apa namanya sistem pendidikan di daerah, rubah atau enggak, metodenya ada perubahan enggak pas pandemi dan setelah sebelum pandemi dan pas pandemi ini gitu. Nah, kebetulan jadi karena basisnya Hoshi Zora ini ya, Hoshi Zora Foundation ini yang tempat kerjanya Kak Yumna ini itu di Jogja gitu. Jadi kita langsung ini aja ya, langsung bahas soal gimana sih gitu. Kalau di Jogja sendiri kondisi pendidikannya pas pandemi ini, karena dari kemarin tuh kurang lebih aku tuh dilapor apa namanya ada laporan gitu, ada 10 kampus swasta maupun negeri gitu
maupun negeri itu ini apa namanya melaporkan soal sistem pendidikan yang acak kidul, amburadul, ugal-ugalan gitu di kampus mereka gitu pas pandemi ini gitu. Nah, mungkin Kak Yumna bisa kasih tahu sedikit atau enggak banyak gitu soal kondisi pendidikan di Jogja. Iya, kebetulan kita base-nya juga di Yogyakarta ya, Nak. Jadi kebanyakan kalau kita kan ada program beasiswa juga. Jadi kebanyakan penerima beasiswanya kita itu juga orang-orang Jogja. Tapi ternyata setelah kita turun ke lapangan tuh antara Jogja daerah sini, Jogja daerah sini itu beda gitu loh, Nak. Beda penanganan pendidikannya, beda pendekatannya dan sebagainya. Jadi kita kan ada wilayah ya di Jogja tuh ada Bantul, Kulon Progo, terus Gunung Kidul sama Jogja Kota gitu. Kalau Jogja Kota sendiri sebenarnya kita nggak terlalu banyak masalah terkait pendidikannya karena mereka karena mungkin terbentuk dari lingkungan yang mendukung, jadi mereka terus pengen sekolah, pengen melanjutkan ke pendidikan tinggi kayak gitu. Tetapi untuk teman-teman atau adik-adik di Bantul, Bantulnya tuh Bantul yang pelosok gitu ya, Nak. Semenjak aku kerja di Bantul nih, jadi aku tahu Bantul daerah dulu mah Bantul taunya UMY doang ya. Sekarang tahu Bantul Sandakan, Bantul Sanden, terus ada daerah yang ternyata di Bantul, ada yang di Kulon Progo gitu. Jadi kayak tahu gitu loh. Nah, untuk adik-adik yang di daerah pelosok itu Gunung Kidul, Kulon Progo gitu, ternyata masalah pendidikan tuh ternyata ini juga, Nak, jadi concern gitu karena di sana kebanyakan mereka setelah lulus SMA itu prefer untuk bekerja. Ya ini nggak salah ya, tetapi yang perlu ku garis bawahi, kadang mereka tuh udah keenakan bekerja tuh, udah dapat uang lebih, udah dapat uang kayak gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah setelah bekerja itu ya mereka akan kondisinya tuh ya akan kayak gitu aja gitu. Sedangkan ada juga nih kejadian adik-adik yang memang mereka memilih untuk gap year, jadi bekerja dulu baru nanti kuliah atau daftar-daftar kayak gitu. Nah, kalau kondisi pendidikan di masa pandemi di Jogja sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari pendidikan di daerah-daerah lain. Nah, kalau di kota mungkin kita nggak terbatas terkait sinyal, paling terbatas untuk kondisi finansial, keterbatasan gadget untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera dan sebagainya gitu. Kalau di daerah Gunung Kidul nih, Nak, kalau pernah aku kan sering ngadain event nih bareng adik-adik gitu. Paling sulit banget ngekoordinasi adik-adik dari Gunung Kidul. Gak ada sinyal. Padahal kita sama-sama di DI ya, tapi sinyal di sana tuh susah banget, Nak, untuk ya Allah. Kayak mereka tuh harus kadang mereka tuh harus turun dulu. Jadi misal ada yang daerahnya Gunung Kidul perbatasan udah mau mana sih perbatasan Gunung Kidul tuh Pacitan ya, mau ke arah sana lah pokoknya. Itu ternyata mereka harus turun dulu ke Gunung Kidul di bagian bawah gitu. Kadang juga ada yang datang ke kantor untuk Kak mau numpang sinyal ya gitu. Jadi kalau untuk pendidikan selama pandemi di daerah Jogja sendiri, sebenarnya aku sangat appreciate banget sama guru-guru di Jogja. Mereka sangat inovatif banget. Iya. Jadi kalau adik-adiknya, kalau murid-muridnya terbatas nih secara sinyal, secara gadget, nah guru-guru ini ternyata ngedatengin langsung gitu loh ke anak-anaknya, kayak ngecekin kamu progresnya gimana, tugasnya udah belum, kayak gitu. Jadi mungkin itu kayak tipikal orang Jogja ya, yang kayak yang sangat lemah lembut, peduli. Iya. Jadi aku seneng banget sih dari semangat para guru-guru di Jogja ini yang nggak cuma mikirin gimana mereka bisa ngajar, tapi gimana siswanya bisa mendapatkan ilmu atau ilmunya tuh bisa tersampaikan ke siswanya kayak gitu sih. Nah, gitu. Nah, kayaknya kita juga punya ini, Nak, salah satu teman kita yang betul. Yang berkecimpung di dunia pendidikan. Iya, dia berkecimpung juga di dunia pendidikan. Jadi ini gue star kita sebenarnya, teman-teman. Jadi kalian udah nggak sabar kan? Bosan ya lihat aku sama Kak Yumna.
Tapi tenang aja kok. Nanti kalian bakal kangen sama aku. Aku undang dulu ya. Ini nih, penasaran kan kalian? Mampus tuh. Oke, jeng 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 jeng. Huh. Mana nih? Ya, jadi sebelumnya spoiler dulu ya, biar nggak tadi obrolannya aku sama Nana terus. Kita mau denger langsung nih dari cerita ibu guru Ibu yang guru. menghadapi kegiatan pembelajaran di masa pandemi gitu. Halo, Bu Vina. Halo, bestar kita. Oh my God. Ini gimana kabarnya Kak Vina? Ini kenalan dulu Kak Vina, kenalan dulu. Saya perkenalkan teman-teman semua di sini, saya Vina. Saya sebenarnya juga baru di dunia pendidikan. Halo. Halo. Ya, sekarang saya mengajar di sekolah negeri, sekolah dasar. Jadi selama pandemi ini, saya kebetulan masuk pas selama pandemi ini sih, jadi kaget juga. Halo. Oke, nggak apa-apa ini. Ini Kak Vina sehat kah? Apa sedang galau atau nggak lagi ada banyak pikiran atau gimana? Sehat kan? Alhamdulillah sehat banget, sehat dan bahagia. Mantap ya, kalau gitu. Nah ini. Ya, sejauh ini gimana Kak Vina? Bu guru ya? Kak Vina ngajar apa ya di sekolahan? Bu guru. Oh iya, saya guru mapel kebetulan, guru mapel. Jadi ngajarnya mapel ngajar mata pelajaran. SD, SMP atau SMA ya? SD, guru mapel PAI. Oh SD. SD. Iya. Ya mungkin Kak Vina boleh cerita dong selama menjadi guru nih, terutama untuk SD kan sulit banget mesti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Kira-kira boleh nggak sih cerita kondisi kegiatan pembelajarannya sejauh ini gimana gitu selama pandemi? Ya, selama pandemi ini waktu bulan Agustus 1 tahun yang lalu itu saya masuk, itu kebetulan sekolah dalam sistem shifting. Jadi sehari berangkat, sehari enggak kayak gitu untuk siswanya gitu. Jadi itu sebenarnya sudah ya jauh lebih baik daripada sekolah online yang online-nya iya betul. Ya. Tapi kita masih kesulitan karena kurikulumnya masih terlalu padat. Jadi ketika UTS materinya belum tersampaikan semua, tiba-tiba langsung UTS gitu. Kayak gitu. Terus permasalahan yang pertama itu ketika shifting itu juga anak-anak udah nggak begitu fokus karena pembelajarannya nggak begitu fokus karena shifting kan. Jadi keburu-buru, waktunya cuma sedikit, materinya belum selesai, tiba-tiba udah harus selesai kayak gitu. Jadi kalau anak SD itu untuk kelas 1 jam 9 harus sudah pulang, untuk kelas 1, 2, dan 3, dan untuk kelas tinggi itu jam 10 harus sudah pulang. Oke. Aja. Jadi itu benar-benar bikin apa ya, susah kita menyesuaikan kurikulum lah saat sistem shifting itu. Paling masalah kurikulumnya itu sih. Nah ini Kak Vina nih, kira-kira pernah dengar atau nggak dapat curhat nggak sih dari muridnya, dari anak didiknya gitu soal curhat soal ini pembelajaran metode shift-shiftan atau enggak ini metode daring? Iya. Iya, atau guru aku bosen nggak ketemu teman-teman gitu. Iya, sedih nggak sih nggak bisa ngerumpi. Full daring, terus apa ya, anak-anak tuh jadi semangatnya benar-benar menurun. Bahkan kita sendiri di sekolah itu kehilangan beberapa siswa, padahal udah udah home visit juga ke rumah orang tua, udah ngomong baik-baik sama orang tua murid, tapi tetap aja kita kehilangan berapa siswa karena pembelajaran full daring ini. Ya alasannya gitu, sedih banget. Bosen dengan pembelajaran daring, terus capek kayak gitu. Jadi terus juga dukungan sama orang tua itu benar-benar penting, benar kata Kak Yumba. Tadi kan Kak Yumba udah menjelaskan apa saja permasalahan
yang terjadi selama pembelajaran daring, dan itu benar-benar terjadi di sekolah saya. Kekurangan gadget, terus dukungan orang tua, satu rumah hanya satu gadget, terus orang tua yang sibuk bekerja kayak gitu, itu membuat anak-anak tuh benar-benar lepas dari sekolah gitulah, bisa dibilang. Jadi mereka benar-benar nggak semangat untuk bersekolah gitu. Oke. Ya, kalau kendala sendiri dari segi pengajar nih Kak Vina, ada nggak sih kendala yang dihadapi gitu? Banyak sih sebenarnya, karena di sekolah saya kan sebenarnya nggak terpencil banget, cuma keluarganya masih banyak keluarga prasejahtera. Jadi saya sendiri selama pelajaran daring nggak pernah pakai Google Meet ataupun Zoom, karena memang tidak bisa benar-benar tidak bisa dilakukan. Jadi hanya menggunakan metode WhatsApp. Dan metode WhatsApp itu kadang-kadang saya mengirimkan tugas pagi, itu bisa dikirimkan, maksudnya anak-anak mengirimkan tugas itu setelah malamnya atau besok paginya. Jadi kurang efektif. Jadi kadang saya sendiri mengakalinya, anak-anak saya perlakukan untuk pergi ke sekolah, tapi dengan sistem shifting juga, dan dengan apa ya, jadi di shift gitu. Misalnya anak kelas 1 hari ini ke sekolah jam 7 sampai jam 9, absen ini sampai absen ini kayak gitu, untuk mengecek tugas mereka kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu beneran kita benar-benar kelabakan, anak-anak benar-benar lepas dari kita gitu. Kalau kita benar-benar menerapkan metode daring full gitu. Iya, keren banget ya Kak Vina, udah sabar banget menghadapi dede-dede ini gitu. Dinamika di kehidupan masa pandemi ini. Ini aku juga mau ini sih, apa namanya, sedikit kasih tahu sih kalau tugas juga sih ya Kak ya, tugas yang terlalu banyak. Tugas terlalu banyak banget gitu. Nggak ada apa namanya, sistem diskusi, otokritik dan lain-lain gitu kan. Di masa pandemi ini orang seringnya nugas padahal kan gampang banget kopas gitu kan, terus nggak ada kita otokritik sama mahasiswa ataupun sama murid. Nah, oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Vina. Mungkin ada lagi Kak yang mau dikasih informasi kita. Kalau misalkan masih ada, kita masih ada waktu buat Kak Vina nih. Harapannya kalian, harapannya bagi pendidikan Indonesia selama pandemi, kira-kira gimana dari segi bu guru sendiri gitu? Ya, harapannya agar pandemi segera berakhir lah, karena memang pandemi ini membuat apa ya, segalanya kesusahan gitu. Jadi untuk orang-orang di luar sana, kita guru terus murid-murid udah mengupayakan pembelajaran daring. Untuk kalian semua juga dimohon untuk apa ya, tetap menerapkan protokol kesehatan biar pandemi ini segera selesai gitu. Siap. Oke, terima kasih Kak Vina. Oke, Kak Vina, lagi ya nanti Kak Vina. Terima kasih. Oke. Aku juga terima kasih banget sudah menyempatkan hadir, ikut terlibat gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi ngobrolnya ini soal gini, apa namanya? Aku nih sangat aku tuh mau curhat gitu. Kalau aku tuh sangat nggak suka sama pemerintah gitu, nggak suka sering banyak kritik sama pemerintah. Tapi aku juga ngasih solusi sama pemerintah gitu. Cuman sayangnya karena aku nggak famous, jadi nggak didengar sama pemerintah. Nah, jadi mungkin harus jadi famous dulu ya Nak. Iya, harus jadi famous dulu, baru didengar sama pemerintah gitu. Jadi kritikku selama ini tuh nggak didengar gitu. Nah, jadi Kak, aku mau nanya nih Kak Yumna gitu, kira-kira apakah menurut Kak Yumna nih, opini pribadi ya gitu, pemerintah sekarang ini sudah bekerja secara baik nggak gitu dalam merespon pandemi ini, khususnya di bidang pendidikan? Oke, ya Nak, kalau kita ngomongin soal kebijakan pemerintah nih Nak untuk mengatasi masalah pendidikan di masa pandemi gitu ya Nak, sebenarnya cukup challenging banget ya, karena situasinya di Indonesia ini bervariasi dari guru, siswa, orang tua, terus
lokasi daerahnya mereka tuh beda-beda dan kondisi pendidikannya tuh juga beda-beda. Jadi sebenarnya I really appreciate kerjaannya Kemendikbud. Terus ya, ya karena sebetulnya walaupun saya kerja di NGO tapi pernah terjun juga di dunia pemerintahan. Jadi wah, Masya Allah, keren banget. Jadi kayak tahu ternyata ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan itu nggak sepele cuma kayak aku mau ngeluarin kebijakan ini, nggak segitunya. Jadi kayak bener-bener butuh penggodokan yang sangat matang sehingga mereka bisa mengeluarkan kebijakan ini ya gitu. Nah, yang aku pengen garis bawahi adalah dari segi Kemdikbud sendiri sepertinya mungkin perlu mempertimbangkan lagi terkait intervensi khusus yang lebih baik untuk guru dan siswanya, khususnya yang berada di daerah-daerah yang terbatas infrastrukturnya. Nah, ini juga bisa melibatkan dengan misal kunjungan guru, kemudian mendirikan sekolah terbuka juga. Terus selain itu juga sekolah tuh harusnya bisa lebih menilai kebutuhan siswa sama orang tuanya. Jadi kayak nggak cuma melepaskan kamu orang tua harus jadi fasilitator ya anaknya, tapi nggak tahu orang tuanya harus apa gitu kan. Jadi sebenarnya harus ada guideline dari sekolah untuk orang tua atau pedoman praktis lah. Iya untuk orang tua mungkin juga bisa secara teknis bisa didukung juga secara pulsa telepon, terus pelatihan bagi guru juga bisa. Terus sehingga mereka tuh mulai beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu loh. Nah, kalau untuk secara jangka panjangnya mungkin pemerintah lebih harus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur seperti yang tadi saya contohkan di Sebatik sendiri. Kalau ceritanya dari Dek Kardi nih, dia mau UTBK tuh harus ke Tarakan dulu. Bayangkan jarak Sebatik ke Tarakan itu kan 1 hari. 12 jam. Jadi kayak 12 jam. Iya. 12 jam. Oh iya, sorry. Iya, kalau pakai ferry. Harus naik ferry diombang-ambing di tengah laut. Ntar materinya udah hilang dulu tuh tes gitu kan. Jadi akses terkait infrastruktur ini jangka panjang ya. Akses terkait pembangunan infrastruktur tuh perlu jadi concern pemerintah untuk pendidikan juga sih. Terus pemerintah juga harus berinvestasi dalam reformasi pendidikan guru seperti mengembangkan kurikulum khusus dan pembelajaran jarak jauh serta menyediakan pedoman pendidikan darurat serta penguasaan teknologi pengajaran gitu nih sih. Kalau ditanyain pemerintah udah kerja secara efektif atau belum sih, kalau ya seperti yang kita lihat ya, Indonesia sendiri kasusnya bervariatif, kondisinya berbeda, kondisi pendidikan di daerah A, daerah B itu berbeda, sehingga memang perlu concern lebih dari pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan inovasi-inovasinya untuk permasalahan pendidikan. Nah, kalau dari segi di kepemimpinan Mas Nadiem, menurutku udah cukup inovatif ya. Nah, di kepemimpinan si Mas Nadiem ini, beliau punya program namanya Merdeka Belajar. Mungkin Kak Vina juga pernah dengar program Merdeka Belajar, atau teman-teman yang masih kuliah juga pernah dengar soal program Merdeka Belajar. Salah satunya ada program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu ya, UMY sama Amikom juga. Itu. Iya kan, ada program-program itu. Nah, jadi dengan adanya program ini sih aku sangat optimis ya adanya reformasi pendidikan yang tidak hanya terbatas dari kurikulum terus teori dan sebagainya, tetapi siswa, guru juga bisa berinovasi ke depannya dan juga beradaptasi dengan teknologi. Seperti yang kita tahu kalau teknologi bisa menyebabkan ketimpangan ya antara daerah A, daerah pelosok Indonesia sama di perkotaan. Tetapi teknologi juga sebenarnya bisa sangat positif dalam pemerataan informasi yang didapat oleh guru-guru. Jadi adanya teknologi, misal nih guru di Jakarta dapat materi yang sama dengan guru yang ada di Sebatik. Jadi pemerataan informasi itu lebih
lebih apa ya, lebih terukur gitu kalau adanya teknologi. Tapi ya seperti yang kita tahu untuk saat ini kita juga masih banyak banget PR yang harus dikerjakan, tidak hanya oke, sorry nak. Tadi udah ke save nak? Udah. Oh ya, alhamdulillah. Kita Oke. lanjut lagi ya teman-teman sambil nunggu teman-teman Iya. gabung lagi. Sorry guys, ada lagi kendala. seru Kita terlalu banget. asik ngobrolnya ya. Iya, aku tadi aku nggak tahu, baru pertama kali nge-live dan seru banget, seru banget Iya. soalnya. Jadi kan aku jadi nggak mikirin waktu, coy. Nah, ini Betul, masih betul. lanjut aja, Padahal Kak. obrolannya lagi serius ya soal pemerintah ya nak. Aku lagi greget banget tadi. Lanjut aja, Kak. Tadi sampai mana sih? Lanjut. Soal kebijakan Soal pemerintah. ini kebijakan itu nak. Tadi Oke. aku ini lagi sih, aku garis bawahi lagi bahwa tentunya kebijakan itu pasti ada pro dan kontranya, dan kita juga sebagai masyarakat bisa menggunakan hak kita untuk untuk memberikan kalau Nana biasanya advokasi gitu ya nak, mengadvokasi masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat kurangnya tuh dari kebijakan tuh apa gitu. Nah, kalau pemerintah memang masih kurang, kita bisa banget memberikan komen-komen ke pemerintah apa sih yang kurang kayak gitu. Tidak hanya cuma ngomong aja, pemerintah nggak baik kerjanya, gini-gini. Tapi kita juga harus bisa memberikan solusi ya nak, nggak cuma omong doang. Betul. Gitu. Jadi menurutku I think Kemendikbud udah doing their best practice Doing untuk better. doing better lah untuk pengelolaan pendidikan di masa pandemi ini gitu. Walaupun masih ada kekurangan seperti akses pendidikan yang belum merata ya, dari infrastruktur juga belum merata, sinyal internet aja bahkan di Gunung Kidul aja tuh masih sulit gitu loh nak. Apalagi sinyal internet di daerah-daerah pelosok Indonesia. Jadi kayak masih banyak banget PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu nah. Aku sepakat jadi Nana sih. sendiri gimana nih nak? Kan Nana juga kerja di bidang NGO nih nak. Iya. Kali aja ada insight gitu. Kalau aku tuh lebih nyorot, kebetulan di Jogja ya, wilayah kerjanya itu di Jogja sama Jawa Tengah bagian selatan, Cilacap, Purworejo, terus Magelang dan lain-lain itu. Nah, wilayah kerjanya di bagian situ. Jadi baru-baru kemarin banget tuh kita tuh konsolidasi soal demokrasi pendidikan gitu di kampus ya, terutama karena yang ikut terlibat itu teman-teman mahasiswa tadi. Kebetulan juga ada 10-an lebih yang ikut dari kampus, perwakilan kampus-kampus gitu kan, ngobrolin soal gimana sih gitu sistem pendidikan sekarang ini gitu. Terus ngeluh soal UKT yang mahal, terus nggak ada daya kritis mahasiswa yang berkurang, nggak ada keringanan gitu. Terus kampus swasta yang sampai mecat dosennya gitu karena pandemi ini, padahal kan ada banyak banget persoalan. Nah, itu persoalan yang kasus ini ya di LBH gitu ya. Nah, itu sangat menyentuh banget sih gitu. Makanya aku semakin gini, oh iya, ada sesuatu yang terjamah selain sistem pendidikan yang ngomongin soal metode pembelajaran atau enggak kurikulum dan lain-lain, tapi ada ketimpangan lain yang berhubungan sama pendidikan gitu. Nah, terutama di Jogja itu di wilayah mahasiswanya gitu. Bahkan kemarin ada yang pertanyakan gitu, kayaknya emang harus ada bahasan secara nasional gitu untuk mengubah kebijakan dalam skala besar ngomongin soal gimana kalau misalkan pendidikan Indonesia tuh gratis. Nah, ada wacana seperti itu gitu. Dan wacana ini kan sudah lama banget ya digaungkan, cuman karena emang
Indonesia itu kan hutangnya banyak, hutangnya banyak. Terus bukan cuman ke pendidikan doang, tapi di kesehatan, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain juga kan duitnya gitu ke arah situ gitu di. Nah, jadi itu yang menjadi PR kita bersama gitu. Gimana cara ngubahnya itu bukan betul, bukan cuman soal kurikulum dan lain-lain, tapi gimana ngubah kebijakan yang mensejahterakan mahasiswa, pelajar dan masyarakat Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau kita bahas pendidikan anak kayak SD, SMP, SMA tuh setahu memang gratis, Nak. Tetapi di balik itu kan sekolah perlu hidup juga, perlu bangun gedung, gurunya perlu dibayar, fasilitas apa gitu, iya kan. Jadi memang ada biaya-biaya tambahan lainnya. Jadi kalau di kita di program beasiswa itu ada namanya scholarship report gitu, Nak. Jadi kayak harus merincikan uang beasiswamu tuh buat apa gitu. Ternyata mereka tuh malah nggak buat bayar SPP, tetapi buat keperluan lainnya seperti beli seragam, bayar uang pembangunan, terus beli alat-alat tulis kayak gitu. Sepatu aja tuh sekarang kayaknya mereka anak-anak sekolah tuh pengennya yang bagus gitu kan. Gitu. Jadi kayak kebutuhan sekunder lainnya gitu loh. Nah, yang lebih yang mengakibatkan mungkin biaya pendidikan di Indonesia masih tinggi gitu, terutama kebutuhan untuk pembangunan dari sekolahnya itu sendiri gitu sih, Nak. Iya sih, kayaknya emang gagasan sekolah alternatif tuh pas deh, kayak Salam gitu kan, nggak usah pakai seragam gitu, jadi anaknya tuh diajarin buat punya karakter dan punya pendidikan karakter gitu ya, Nak. Betul, pendidikan karakter. Iya. Oke. Oke. Lanjut lagi, Kak. Nih, teman-teman punya pertanyaan nggak nih? Mumpung kita masih pusing banget. Ini pusing banget sama pandemi, biaya pendidikan mahal, sementara pendapatan turun. Oh iya, Masnya udah kerja kayaknya nih. Ini ini Jagat nih dari Lombok. Halo, Mas Jagat, ini ada pertanyaan nggak? Halo. Ya, tadi itu sebelumnya di sesi sebelumnya itu ada pertanyaan, Nak, dari Mas Bram kalau nggak salah. Kenapa sih anak-anak harus ikut pendidikan tinggi gitu, harus sekolah tinggi gitu, kenapa sih gitu? Aku coba jawab kali ya. Iya, boleh Kak. Jadi di sini ada Mas Bram nggak? Nanti aku udah jawab, Mas Bramnya belum ada. Tenang, nanti bisa dinonton lain kali. Oh ya, oke. Jadi kenapa sih anak-anak perlu kuliah gitu? Walaupun sekarang banyak kasusnya orang yang nggak cuma lulusan udah bisa sukses gitu. Tapi di luar sana juga banyak juga yang anak-anak perguruan tinggi, anak-anak yang sekolah tinggi juga sukses gitu loh. Nah, jadi kita nggak bisa melihat satu contoh dari satu sisi aja, tapi kita harus lihat dari sisi-sisi lainnya gitu. Nah, ini yang aku temukan di perguruan tinggi. Jadi ketika kita masuk perguruan tinggi nih, nah kita bisa mendapatkan wawasan baru yang tentunya tujuan dari sekolah kan kita pengen belajar kan. Dan di perguruan tinggi menurutku kita bisa dapat ilmu yang lebih spesifik dengan apa yang kita ingin pelajari. Kalau memang nggak salah jurusan ya. Sekarang kasusnya banyak yang salah jurusan gitu. Jadi menurutku dengan kita sekolah tinggi gitu, kita bisa dapat wawasan baru, terus bisa dapat ilmu baru, dan bisa dapat juga ilmu yang sesuai dengan passion kita, atau ilmu yang sesuai yang ke depannya itu aku pengen jadi apa, jadi aku harus sekolah ini gitu. Jadi itu penting banget kenapa kita harus sekolah tinggi. Kemudian kenapa kita harus sekolah tinggi? Karena dengan sekolah tinggi kita bisa membangun karakter dan sudut pandang. Bayangin aja kalau kita kuliah kan kita ketemu banyak orang ya, apalagi kalau di Jogja banyak banget ya datang dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu, dari bahasa Medan sampai bahasa Papua itu, bahasa Nana Flores gitu juga ada kan gitu. Jadi dengan kuliah kita bisa dapat sudut pandang dari banyak orang. Misal kita lagi ngobrolin soal pendidikan nih,
bisa dapat sudut pandang dari teman-teman di Flores, bisa dapat sudut pandang dari teman-teman di Timur atau dari mana kayak gitu. Jadi dengan berkuliah nih kita bisa membangun karakter kita ke depannya untuk bisa lebih lebih open minded, bisa lebih Terbuka. berpikir kritis gitu, berpikir kritis untuk menghadapi dunia selanjutnya untuk menghadapi karir ke depannya gitu. Nah, selain itu kenapa kita harus sekolah tinggi, kita juga bisa mendapatkan jaringan lebih, kita bisa dapat teman baru, relasi baru, atau mungkin kalau yang kenal sama dosen bisa dapat rekomendasi nanti kalau mau daftar beasiswa, atau nanti kalau udah magang bisa dapat kenalan-kenalan kerja yang sangat bermanfaat bagi nantinya teman-teman kalau udah mau masuk ke dunia kerja gitu. Terus tentunya kalau kita masuk ke perguruan tinggi atau sekolah tinggi, kita bisa dapat pekerjaan yang lebih beragam karena kita dibekali dengan, ya walaupun kadang kamu cuma modal ijazah gitu, tetapi setidaknya hal itu bisa membawa kita untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita cocok dengan kita kayak gitu, dibanding kalau kita hanya backgroundnya tuh backgroundnya tuh tidak tahu kayak aku tuh apa sih backgroundnya kayak gitu. Jadi menurutku dengan perguruan tinggi tuh bisa membentuk kayak aku tuh pengen karirku tuh di sini, aku passionnya di sini kayak gitu. Itu sih Oke, I see. Jadi penting juga coy untuk lanjutin pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Tadi udah dikasih tahu tuh alasannya, selain relasinya banyak, pengetahuan baru gitu yang nggak kita dapat di bangku sekolah dasar, menengah, dan sekolah SMA gitu. Nah, kita bakal banyak upgrade lagi pengetahuan gitu di sekolah, di perguruan tinggi gitu. Nah, ini Kak, ini ada pertanyaan nih, apa pernyataan gitu. Nah, pertanyaannya nih baiknya gimana dari Kak Jagat? Dari Kak Jagat ini baiknya gimana ya pendidikan di masa pandemi ini? Apakah sudah seharusnya digratiskan? Metode pembelajarannya juga harus diubah. Kasihan adik saya nggak sekolah-sekolah, cuma ngambil tugas di sekolah lalu dikumpulin. Aduh, curhat nih, dia punya adik. Tapi benar loh nak, kejadian di lapangan tuh juga kayak gitu. Kebanyakan guru-guru tuh seperti aku punya data dari Semeru Research Institute, di mana mereka melihat bahwa guru-guru ini ternyata tidak bekerja di jam kerjanya mereka. Jadi ada juga aja yang cuma kayak nge-WA di grup gitu. Anak-anak hari ini kita tugasnya ini ya, jangan lupa dikumpulkan ya gitu. Tapi nggak ada proses belajar, proses pembelajaran itu nggak ada gitu loh. Jadi pendidikan di masa pandemi ini sangat sangat merubah. Kamu kenapa main-main filter ya? Jadi pendidikan di masa pandemi ini sangat benar-benar mengubah metode, mengubah cara pandang guru, murid, orang tua dalam kegiatan pembelajaran ini, terutama di pembelajaran jarak jauh. Jadi penting banget adaptasi dari murid itu sendiri, dari guru, dari orang tua. Jadi karena karena kita sekarang lagi berada di suatu kondisi yang, ya gimana lagi, kalau kita mau mengadakan pembelajaran tatap muka juga sangat bahaya, masih berpotensi untuk penularan COVID-19 gitu. Jadi ya kayak mau nggak mau emang kita harus menghadapi. Nah sekarang kita harus gimana gitu? Ya mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu untuk untuk adik-adik, teman-teman, guru sama bapak ibu yang sangat challenge, sangat sangat menghadapi tantangan terkait pendidikan di masa pandemi ini. Mau nggak mau mereka harus belajar juga untuk belajar adaptasi, untuk belajar pakai Zoom, belajar pembelajaran online, terus belajar lewat HP, terus nggak ada guru, sekarang gurunya orang tua malah digalakin gitu kan. Jadi dipukul. Bener-bener PR banget sih dari ini. Nah mungkin ya kedepannya kali aja bisa nih dari pemerintah bikin sebuah platform pemantauan gitu loh. Jadi kayak ini gurunya kerja nggak sih gitu, ini gurunya ngajar nggak sih gitu. Itu bisa bagus banget bisa lah. Bisa bagus banget kalau
buat bisa ngecek juga anak-anaknya bisa dapat ilmu, gurunya juga melaksanakan kewajibannya kayak gitu. Ada lagi nggak yang belum kejawab tadi? Udah sih Mas Jagatnya udah puas Apakah kayaknya sudah tuh. seharusnya digratiskan gitu? Oh iya, tadi kita lagi soal nyinggung Ya. itu dan ini Iya, akhirnya disinggung iya kalau lagi gitu kan. Setauku sih kalau di kita kan kita mengurus mengelola adik-adik dari SD, SMP hingga SMA. Sebenarnya pendidikan itu gratis, pendidikan mereka tuh gratis, cuma yaitu biaya pembangunan, biaya beli seragam. Walaupun sekarang pandemi, sekarang malah uangnya lebih ke untuk biaya beli kuota atau bahkan beli gadget baru karena di satu keluarga itu misal hanya ada satu gadget sedangkan 3 anak yang perlu sekolah menggunakan gadget ya gitu. Jadi ada perubahan penggunaan uang untuk sekolah di masa pandemi ini gitu. Iya nih. Wah, ada respon lagi nih. Terus curhat Diana. Apa? Terus yang ngerjain tugasnya itu orang tua, bukan anaknya, sedih. Aduh, kan bukan kamu yang ngerjain. Iya, iya. Bener banget sih ya. Makanya ini apa namanya? Parental support tuh bener-bener sangat berperan, tapi supportnya jangan sampai kebablasan dikerjain juga gitu. Jadi bagaimana Nanti orang tua yang sekolah bukan anaknya. Iya, iya makanya seharusnya kan karena kita tiba-tiba ujuk-ujuk istilahnya tiba-tiba harus online semuanya, orang tua juga belum belajar bagaimana menjadi fasilitator anak yang sekolah yang baik itu seperti apa. Jadi mau nggak mau kak, yaudah biar cepet aku kerjain aja gitu. Atau mungkin kadang kita kasihan kali ya ke anaknya kak, aduh anakku capek, aku kerjain aja kayak gitu. Jadi memang perlu sih pemahaman ke orang tua dan bagaimana the way mereka ngajarin gitu loh. Oh ini harus dikerjain, jangan kerjain orang tua gitu. Gimana ya cara menyampaikannya ke anak-anak itu memang butuh belajar gitu loh, nggak serta-merta semua orang tua Indonesia tuh bisa kayak gitu gitu. Oke, mantap banget. Ini pertanyaan Kak Jagat udah dijawab banget dari tadi. Ini langsung aja ya kita biar langsung ke apa namanya pertanyaan selanjutnya gitu. Aku pengen banget nih tahu kira-kira ada tawaran nggak sih, tawaran solusi gitu dari Kak Yumna gitu, solusi yang menurut Kak Yumna paling ideal lah, opini pribadi paling ideal gitu untuk apa namanya pendidikan di masa pandemi ini gitu. Kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan gitu? Oke, nah iya kalau di Hozizora sendiri, nah kita punya namanya apa? Ketahanan pendidikan, metode ketahanan pendidikan, sistem ketahanan pendidikan. Jadi gimana sih pendidikan di Indonesia di masa pandemi ini bisa bertahan gitu? Apa aja yang perlu kita perhatikan sehingga kita bisa survive ke depannya gitu. Nah, itu ada 5 pilar. Nah, yang pertama itu ada access to education, terus ada teaching methods and materials, terus ada student adaptability, ada parental support, ya itu udah berapa tadi? 4 udah 5 ya? 5 ya. 4. Akses, teaching, ada study. Ada teacher adaptability, ada student adaptability gitu. Student, Oke, jadi ada 5 tadi. Nah, yang pertama tuh ada access to education. Jadi access to education ini ketersediaan akses belajar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Seperti yang kita tahu bahwa perubahan pembelajaran dari offline ke online ini menjadi poin penting untuk kita penuhi dengan adanya perubahan akses pun juga kita harus harus berubah juga dari yang dulu butuh guru sama buku, sekarang kita butuhnya HP sama kuota, butuh sinyal gitu. Jadi akses akses pendidikan tuh harus terpenuhi, jadi poin utama untuk terpenuhi gitu loh di pendidikan di masa pandemi. Kalau nggak ada akses, gimana kita mau mengakses pendidikan secara daring, secara online ya gitu. Jadi poin yang pertama kita highlight itu adalah access to education-nya itu. Kemudian ada teaching method and materials, itu adalah metode dan materi yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi dengan proses belajar
yang berubah, ternyata metode pembelajarannya itu juga berubah. Ternyata guru-guru ini harus harus belajar lagi tentang Zoom, harus belajar lagi tentang bagaimana membuat metode pelajaran secara online, buat video pembelajaran itu. Jadi metode pembelajarannya itu juga berubah gitu, dari yang tadinya jelasin di papan tulis, sekarang harus bikin video, harus nerangin ke anak-anaknya kayak gitu. Terus ada teachers adaptability. Jadi kemampuan adaptif dari si gurunya itu juga faktor penting ya nak untuk mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemi. Jadi kemampuan beradaptasi guru itu sangat penting di dalam proses belajar ini. Di tengah pesatnya perubahan, ternyata guru-guru ini harus mencari cara lain agar bisa memberikan pembelajaran kepada siswanya. Jadi mereka benar-benar harus adapt, harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Jadi guru ini harus harus kuat lah, harus tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan gitu. Terus ada student adaptability. Ini adalah kemampuan adaptivitas dari siswa. Jadi selain kemampuan guru tadi, adaptasi siswa juga nggak kalah penting. Jadi adaptasi siswa untuk membiasakan diri untuk membiasakan diri di depan laptop tidak sebanyak kalau dulu kan lebih kegiatan siswa tuh lebih banyak di sekolah. Kalau sekarang lebih banyak di rumah, terus pakai laptop, terus harus pakai handphone, menggunakan platform-platform media baru. Jadi kita harus bangun student adaptability-nya ini untuk mencapai kesuksesan si pendidikan di masa pandemi itu. Terus yang terakhir itu nggak kalah penting itu parental support. Ini yang sangat penting yang harus digarisbawahi pada solusi. Gimana sih solusi mengatasi pendidikan di masa pandemi ini? Karena peran guru di saat ini di pendidikan masa pandemi walaupun peran guru tidak bisa digantikan, tetapi saat ini peran orang tua yang sangat penting dalam kegiatan atau proses pembelajaran jarak jauh. Jadi support dari orang tua itu benar-benar sangat diperlukan. Seperti yang aku tadi bilang, benar-benar orang tua tuh benar-benar harus memahami kapan mereka harus bantu anaknya, kapan harus kamu kerjain sendiri aja gitu. Jadi benar-benar sebenarnya harus ada pembelajaran terkait pemahaman kepada orang tua terkait pendidikan di masa pandemi ini, terkait pembelajaran jarak jauh dan sebagainya gitu sih. Nah, ada 5 tadi. Jadi kalau 5 pilar ini bisa terpenuhi, ya pendidikan Indonesia tuh bisa bertahan gitu istilahnya. Gitu. Jadi ada apa tadi? Tadi ada access to education, terus metode, terus student metode pembelajaran, terus ada parental support. Ya itulah pokoknya ada 5 pilar itu yang harus bisa terlaksana. Teman-teman ingat. Mungkin nanti teman-teman juga harus ingat gitu. Kali aja nanti di sini yang ikut lihat siaran langsung ini nanti mau jadi guru atau nggak jadi tenaga pendidik gitu kan. Nah ini tadi tuh 5 metode ini, 5 cara ini gitu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Nah ini memasuki acara yang terakhir gitu ya, gitu. Mungkin ini udah malam banget, udah waktunya kita tidur gitu kan. Nah mungkin nih Kak Yumna bisa ngasih sedikit closing statement atau enggak pernyataan penutup dari Kak Yumna gitu. Akankah gitu sistem pendidikan di Indonesia ini bertahan di tengah pandemi ini gitu? Untuk penutup ya nak, sebenarnya kalau aku tadi udah mention terkait program terkait konsep Merdeka Belajar. Nah, Mas Nadiem ini sendiri, Mas Nadiem halo. Iya, jadi kata beliau Merdeka Belajar ini paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Gitu nah. Jadi esensi Merdeka Belajar ini adalah menggali
potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran itu secara mandiri. Jadi mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi juga benar-benar berinovasi dalam pendidikan. Nah, dengan adanya program Merdeka Belajar ini, dan salah satu programnya itu ada digitalisasi sekolah. Nah, itu bisa menjadi jembatan lah dari istilahnya transisi dari kita dihadapkan dengan masa pandemi yang harus berubah semuanya, dan itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga harus adaptif, kreatif, inovatif untuk menghadapi permasalahan pendidikan ke depannya kayak gitu. Jadi jadi di sisi lain nih, di COVID-19 ini justru memberikan potensi akselerasi kebijakan Merdeka Belajar ini, Jadi kita sangat memahami ya bahwa kondisi pembelajaran jarak jauh di masa darurat COVID-19 ini sangat tidak berjalan optimal ya, walaupun kurang berjalan optimal, namun dengan keluarnya semua orang, baik guru, orang tua, siswa, dari zona nyamannya mereka masing-masing, akan semakin melatih karakter mereka yang adaptif, inovatif, kreatif dari komunitas pendidikan. Jadi yang aku sampaikan tadi bahwa memang kita benar-benar harus beradaptasi. Dunia terus berubah, bahkan pendidikan juga terus berubah, ekonomi berubah. Ya mau nggak mau kita harus adaptasi gitu loh. Kalau kita terus-menerus kalau kita terus-menerus nggak move on gitu, nggak bisa gitu. Jadi ini pindah universe. Iya benar. Jadi hal ini akhirnya mendukung ketahanan pendidikan. Jadi pendidikan kita tuh bisa bertahan kalau orang-orangnya juga bisa bertahan gitu. Nah, orang-orang itu siapa aja? Tentunya kita perlu kolaborasi ya lintas sektor, baik dari guru, sekolah, siswa, orang tua, semuanya tuh memiliki peran. Aku, Nana juga punya peran. Jadi semua kita di sini tuh berperan dalam kontribusi pendidikan Indonesia gitu. Nggak cuma kita nyeloteh, kebijakan ini kurang, kebijakan ini kurang. Ya, dengan kayak sesimpel berkontribusi secara simpel untuk pendidikan aja tuh kadang bisa membuat perubahan yang perubahan yang sangat besar untuk dunia pendidikan. Aku kasih contoh ya, Nas, untuk memotivasi teman-teman aja nih yang pengen terjun di dunia pendidikan. Jadi di Hosisora Foundation ini sebelum menjadi sebuah NGO ya, sebelum menjadi sebuah organisasi yang besar saat ini, dulunya tuh cuma sekumpulan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang. Jadi mereka dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang, terus mereka ingin kita udah dikasih beasiswa nih, kita harus ini juga dong kayak bantu sesamanya gitu. Sederhana dengan cuma ngumpulin uang uang makan, sekali uang makan di Jepang, ternyata kalau dibawa di Indonesia tuh bisa menyekolahkan satu anak. Jadi sekali uang makan di Jepang tuh kan sekitar 1.000 yen, kalau di sini kan 100 ribuan gitu. Ternyata dengan 1.000 yen itu bisa menyekolahkan satu anak, Nah dari small action, keren banget. Iya, jadi dari small action cuma nyisihin uang makan siang aja, sekarang kita bisa menyekolahkan sekitar 2.500 lebih anak Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia gitu. Jadi cuma dari nyisihin uang makan siang, terus sekarang bisa nyekolahin 2.500 lebih anak-anak Indonesia. Dan aku yakin teman-teman juga punya punya keyakinan atau niat untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Jadi sekecil apapun action dari teman-teman itu sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia, bagi mereka untuk menggapai mimpinya gitu. Karena aku percaya setiap anak berhak untuk bermimpi gitu. Oke, ini sudah sampai kita pada penghujung diskusi kita kali ini, bincang-bincang santai ala Kak Nana dan narasumber kita Kak Yumna, juga tadi ada gestarnya ada Kak Vina gitu. Nah mungkin teman-teman harus meresapi banget tadi, nanti bisa juga dicek lagi ulang gitu. Nanti kita save ini siaran langsungnya, bisa dicek di akun GBN Generasi Bakti Negeri gitu.
Nah, jadi intinya adalah, jadi teman-teman gitu, jangan takut buat bermimpi, jangan takut buat punya pemikiran apa namanya ingin sekolah lebih tinggi gitu. Karena jadi setiap manusia sejak lahir itu punya hak yang sama gitu. Jadi kita hak dasar kita itu termasuk pendidikan sama kesehatan. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut buat mimpi sekolah tinggi-tinggi, nggak usah takut. Banyak cara menuju Roma. Jadi aku ini ya pamit dulu ya, pamit semuanya. Terima kasih banget buat apa namanya Terima menyempatkan kasih, hadir. Roxan. Iya, semoga sehat. Oh ya, nanti bakalan dipilih sama Kak Yumna ya. Tadi yang aktif banget. Itu nanti buat dapat hadiah. Oke, tadi kan aku udah bilang kan ada hadiah nanti dari Kak Oke. narasumber. Oke, Waduh, bye-bye boleh semuanya. kalau mau kontak-kontak habis ini ya, Nak. DM Iya, DM, waduh. boleh. At, Kalau at, mau and, diskusi lebih lanjut lagi, boleh banget ya. iya, boleh banget. Bisa Ini, eh, bisa catch on me di Instagram aku Rika Yumna atau platform lainnya. betul atau enggak nanti Gak, bisa gak, add aku di @rdtlnana gitu. Nah, nanti nggak usah iya, sungkan mau nanya, promosi tenang ya. aja. Iya, Iya, siap. iya, oke, dah. Oke, terima kasih juga Kak Terima kasih, Min. Terima makasih ya kasih Kak teman-teman Yuna. yang sudah hadir. Semoga bermanfaat ya. Sehat-sehat Iya. selalu. Stay healthy. Bye. Assalamualaikum.